Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Marakim Nasution. Pada kesempatan kali ini atau episode kali ini, saya ingin mengajak teman-teman semua berkunjung ke tempat saya dibesarkan, yakni Sumatera Barat, tepatnya di Kota Bukit Tinggi. Kali ini saya ingin menunjukkan teman-teman tempat-tempat wisata yang asik, menarik yang ada di Bukit Tinggi. Dan juga tempat wisata ini sangat efisien karena jarak satu dan yang lainnya saling berdekatan, dan juga efisien terhadap budget yang kita punya. Nah, maka dari itu selamat menikmati video tayangan kali ini. Ini dia. Jam Gadang Bukit Tinggi. Jam Gadang merupakan ikon kota Bukit Tinggi. Jam yang memiliki konstruksi campuran batu kapur, putih telur, dan pasir ini sampai sekarang masih kokoh berdiri. Mesin jam yang digunakan jam Gadang hanya diproduksi 2 unit saja dengan satu tipe oleh pabrik Jerman. 1 jam Gadang dan 1 unit lagi digunakan menara jam terkenal di London, Inggris. Nah, kamu belum ke Bukit Tinggi kalau belum ke Jam Gadang. Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan. Taman ini merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berdiri tahun 1900-an. Berjarak 5 menit dari Jam Gadang, koleksi hewannya pun beraneka ragam. Tidak hanya hewan-hewan dari Indonesia bagian barat, kebun binatang ini juga memiliki koleksi spesies hewan yang berasal dari Indonesia Timur. Di dalam taman ini kamu akan menemui rumah adat Minangkabau yang difungsikan sebagai museum. Jadi, sesuai dengan namanya, kamu dapat mengenali marga satwa dan budaya dalam satu tempat wisata. Benteng Fort de Kock. Benteng ini merupakan benteng pertahanan tentara Belanda yang ada di Bukit Tinggi. Dari Taman Marga Satwa dan Budaya Kinantan, kamu dapat melanjutkan berwisata ke Benteng Fort de Kock ini. Karena tempat ini terhubung oleh sebuah jembatan yang disebut dengan Jembatan Limpape. Tempat yang dibangun pada tahun 1825 ini sayang sekali untuk dilewatkan. Jembatan Limpape merupakan jembatan gantung yang memiliki panjang 90 meter dan lebar 3,8 meter. Kamu bisa memperoleh foto yang ciamik jika berfoto di lokasi ini. Lubang Jepang. Bagi kamu yang suka uji nyali, kamu bisa berwisata ke Lubang Jepang. Lubang Jepang berjarak sekitar 15 menit dari Jam Gadang. Lubang Jepang masuk dalam kawasan objek wisata Taman Panorama Bukit Tinggi. Meskipun terdapat pintu masuk lainnya untuk ke Lubang Jepang, namun saat ini akses tersebut telah ditutup. Konon katanya, Lubang Jepang terhubung ke Jam Gadang. Lubang Jepang merupakan sebuah terowongan perlindungan yang dibangun tentara pendudukan Jepang sekitar tahun 1942. Pembangunannya melibatkan hingga ratusan ribu tenaga kerja paksa atau rumusa. Tidak sedikit korban jiwa yang meninggal selama pembangunan Lubang Jepang ini. Selain tempat persembunyian, Lubang Jepang juga berfungsi menjadi tempat penyimpanan logistik, persenjataan, ruangan penyiksaan tawanan, dan penjara yang memiliki panjang 1.400 meter. Rumah kelahiran Bung Hatta. Rumah kelahiran Wakil Presiden pertama Republik Indonesia sekaligus Proklamator Indonesia. Terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 37 Bukit Tinggi. Berjarak sekitar 15 menit dari Jam Gadang, kamu dapat menikmati wisata sejarah di sini. Di rumah ini, pengunjung dapat melihat silsilah keluarga Bung Hatta, kamar Bung Hatta, serta perabotan tempo dulu. Saat memasuki rumah 2 lantai yang terbuat dari kayu ini, kamu akan merasakan kesederhanaan Bapak Proklamator ini. Rumah yang telah dijadikan museum ini dibuka untuk umum setiap hari pukul 8 pagi hingga 6 sore tanpa pungutan biaya. Ngarai Siano. Nah, bagi kamu yang butuh ketenangan, kamu bisa mengunjungi Ngarai Siano. Ngarai Siano merupakan pemandangan tebing tinggi dan eksotis yang terletak sekitar 15 menit dari Jam Gadang. Ngarai Siano merupakan sebuah lembah sempit yang dikelilingi oleh bukit-bukit bertebing curam yang dihiasi dengan aliran sungai kecil di tengahnya.
Naresiano disebut juga dengan lembah pendiam, karena saat di sini kamu akan merasakan suasana yang tenang dan damai. Diiringi suara kicauan burung dan gemercik air sungai, rasa penat dengan rutinitas harianmu akan hilang seketika. Great Wall of Koto Gadang disebut Janjang Koto Gadang atau Tembok Cina Koto Gadang. Objek wisata ini awalnya merupakan jalan setapak yang menghubungkan antara Nagari Koto Gadang dengan Nagari Ngarai menuju pusat kota Bukit Tinggi. Dengan panjang sekitar 750 meter dan lebar 2 meter, kamu cuma butuh 20 menit dari Jam Gadang jika ingin ke sini kok. Geser sedikit ke Kabupaten Agam, kamu dapat berwisata ke Puncak Lawang. Puncak Lawang berjarak sekitar 45 menit dari Jam Gadang. Puncak Lawang merupakan tempat wisata pemandangan yang indah dengan view pemandangan Danau Maninjau. Di Puncak Lawang, kamu akan menemui deretan pohon pinus dan merasakan udara yang segar. Kelo Ampe Pulau Ampe. Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, Kelo 44. Dinamai demikian karena memang jumlah kelok yang ada di jalan ini memiliki jumlah kelok 44. Jika datang dari arah Bukit Tinggi, kamu akan menemui papan pertama dengan nomor kelok 1. Dan semakin menurun, angka pada papan akan semakin besar. Danau Maninjau yang memantulkan pemandangan alam indahnya Bukit Barisan akan tampak megah dari sini. Setelah melewati kelok Ampe Pulau Ampe, kamu akan menemui Danau Maninjau. Danau Maninjau merupakan danau yang terbentuk akibat aktivitas vulkanik. Jika tadi kamu hanya melihat keindahan danau ini dari kejauhan, di sini kamu akan merasakan nuansa danau secara langsung. Di sekitar danau, kamu akan menemui banyaknya dagangan hasil danau yang diperjualbelikan. Lembah Harau. Melipir sekitar 1,5 jam ke arah barat dari Jam Gadang, kamu dapat mengunjungi Lembah Harau di Kabupaten 50 Kota. Lembah Harau merupakan salah satu lembah terindah di Indonesia. Di sini, kamu akan disuguhkan suasana alam pegunungan yang dihiasi jajaran air terjun dan indah. Panorama hijau Desa Terindah Pariangan, Sumatera Barat. Berada di Kabupaten Tanah Datar sekitar 35 km ke arah tenggara dari Jam Gadang. Pariangan merupakan salah satu desa terindah di dunia. Hal ini bukan tanpa alasan karena desa ini memiliki keasrian dan warisan leluhur yang masih terjaga. Desa yang terletak di kaki Gunung Merapi ini dikelilingi hamparan sawah dan kebun sayur masyarakat. Tak hanya itu, di desa ini terdapat beberapa rumah gadang yang bersejarah. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan videonya? Bantu kami untuk tetap berkembang dengan cara subscribe, like, dan share video-video kami. Dan sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa untuk episode selanjutnya.